Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Purnama, NPM 10060317133 dari Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Literatur Aktivitas Antibakteri Tanaman Suku Apiaceae, yaitu tanaman adas, ketumbar, dan seledri. Penyakit infeksi merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, contohnya yaitu bakteri, jamur, virus, dan protozoa yang bersifat patogen, kemudian akan masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak, sehingga dapat menyebabkan kerusakan organ. Kemudian prevalensi penyakit infeksi menurut WHO pada tahun 2014, penyakit infeksi telah menewaskan 3,5 juta orang yang sebagian besar terdiri dari anak-anak yang berasal dari negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Selanjutnya, prevalensi resistensi antibiotik pada penelitian yang dilakukan oleh Uniar pada tahun 2013 di ICU Anak RS Cipto Mangunkusumo Jakarta melaporkan bahwa penggunaan antibiotik yang tepat hanya sebesar 53% dan penelitian yang dilakukan oleh Katarnida pada tahun 2014 di ruangan perawatan Anak RS Penyakit Infeksi Sulianto Saroso Jakarta melaporkan bahwa penggunaan antibiotik secara tepat hanya sebesar 40,9% dan pemberian antibiotik yang tidak tepat hanya sebesar 43,8% serta pemberian antibiotik tanpa indikasi yang sesuai sebanyak 14,4%. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi aktivitas antibakteri tanaman suku Apiaceae yaitu adas, ketumbar, dan seledri. Kemudian apa saja senyawa kimia yang terkandung dalam ketiga tanaman tersebut yang dapat berfungsi sebagai antibakteri berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Metodologi penelitian dimulai dari pencarian jurnal penelitian dari website Science Direct, Taylor & Francis, dan Sinta dengan kata kunci antibakterial Phoniculum vulgare, antibakterial Coriandrum sativum, dan antibakterial Apium graveolens. Semua jurnal tersebut harus sesuai dengan kriteria eksklusi, yaitu sebagai berikut. Kemudian pengambilan data dari jurnal tersebut sebanyak 16 jurnal. Selanjutnya yaitu analisis data. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan kajian literatur potensi aktivitas antibakteri tanaman suku Apiaceae. Yang pertama, menurut Robi dan kawan-kawan, pada tahun 2013 mengemukakan bahwa ekstrak dan minyak atsiri pada buah adas memiliki aktivitas antibakteri pada bakteri E. coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella typhi dengan rentang nilai KHM sebesar 15-12,5 mg per mili, dengan ekstrak metanol yang lebih efektif terhadap seluruh bakteri uji, terutama pada Staphylococcus aureus. Kemudian, menurut Bitts dan kawan-kawan pada tahun 2014 mengemukakan bahwa minyak atsiri pada buah adas memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri E. coli dan Salmonella typhi. Peneliti mengemukakan bahwa minyak atsiri pada buah adas lebih efektif terhadap bakteri Salmonella typhi dengan nilai KHM 0,031% volume per volume. Yang terakhir, menurut Illich dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengemukakan bahwa minyak atsiri pada buah adas memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, dan Bacillus subtilis dengan nilai KHM terendah terdapat pada bakteri Bacillus subtilis. Kemudian, menurut Hamudang dan Sarliawati pada tahun 2019 mengemukakan bahwa ekstrak daun ketumbar memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan nilai KHM terendah terdapat pada sampel kedua yaitu sebesar 0,8%. Kemudian, Fouda dan kawan-kawan pada tahun 2021 mengemukakan bahwa minyak atsiri pada daun ketumbar memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan nilai KHM sebesar 0,05%. Kemudian dilakukan time kill assay. Hasil menunjukkan bahwa minyak atsiri pada daun ketumbar memiliki efek bakterisid. Kemudian menurut Yildiz pada tahun 2015 mengemukakan bahwa ekstrak dan minyak atsiri daun ketumbar memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri E. coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, dan Salmonella typhi murium. Dengan hasil minyak atsiri lebih efektif terhadap seluruh bakteri uji. Kemudian, menurut Bananau dan kawan-kawan pada tahun 2013 mengemukakan bahwa ekstrak dan minyak atsiri herba seledri memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri E. coli, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Pada minyak atsiri, hasil yang lebih baik ditunjukkan pada bakteri E. coli dengan nilai KHM 0,01 mg per mili. Kemudian, pada ekstrak konsentrasi 500 mg, hasil yang lebih baik ditunjukkan pada bakteri E. coli dengan nilai KHM 8 mg per mili. Selanjutnya, pada ekstrak konsentrasi 700 mg,
Hasil yang lebih baik ditunjukkan pada bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus dengan nilai KHM 5,6 mg per mili. Selanjutnya, menurut Ed Siri dan kawan-kawan pada tahun 2012 mengemukakan bahwa ekstrak air dan etanol herba Sledri memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri E. coli, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus dengan nilai KHM berkisar antara 1,25 mg per mili sampai 5 mg per mili. Berikut adalah kandungan senyawa kimia tanaman suku Apiaceae. Yang pertama ada adas, kemudian ketumbar, dan seledri. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian literatur aktivitas antibakteri, tanaman suku Apiaceae meliputi tanaman adas, ketumbar, dan seledri, dapat disimpulkan bahwa tanaman ini memiliki aktivitas antibakteri. Tanaman adas dan ketumbar berpotensi sebagai antibakteri terhadap bakteri E. coli, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Bacillus subtilis. Dan tanaman seledri berpotensi sebagai antibakteri terhadap bakteri E. coli, Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas aeruginosa. Senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam tanaman adas yang berfungsi sebagai antibakteri adalah senyawa monoterpen yang merupakan golongan senyawa terpenoid. Kemudian pada tanaman ketumbar yang berfungsi sebagai antibakteri adalah senyawa monoterpen, diterpen, dan sesquiterpen yang merupakan senyawa golongan terpenoid. Serta pada tanaman seledri yang berfungsi sebagai antibakteri adalah senyawa monoterpen, sesquiterpen yang merupakan senyawa golongan terpenoid, saponin, tanin, flavonoid, linalol, dan fenol. Berikut adalah pustaka yang digunakan. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.